Allah menghidupkan atau menciptakan makhluk yang berupa manusia ini bukan cuma diciptakan saja tanpa tujuan tertentu. Oleh karena itu sudah tertera dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam arti yaitu kita melaksanakan sesuatu yang ada di muka bumi ini tiada lain yaitu lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ibadah yang paling wajib bagi kita sebagai umat Islam yaitu as-sholah. Sholat yang telah diwajibkan bagi kita yaitu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sudah barang wajib bagi kita, tidak bisa ditawar, dan jumlah rakaatnya pun tidak bisa kita kurangi, kita tambahi. Itu sudah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nantinya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nantinya pada saat ada di waktu kiamat atau hari akhirat yang akan ditimbang terlebih dahulu bagi kita umat Islam yaitu as-sholah. Pertama yaitu sholat yang 5 waktu. Sudahkah benar sholat kita? Kalau sholat kita sudah benar, suatu apapun hal yang lain, ibadah yang lain, ini pasti dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seandainya ada kekurangan sholat kita pada saat ditimbang, maka Allah menyuruh bagi kita kepada malaikatnya, lihatlah sholat sunnahnya. Sholat sunnah yang mana? Yaitu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ini dibuat untuk menambal amal sholat kita yang wajib pada saat kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah pun ada yang sholat sunnah mu'akkadah dan sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Sholat sunnah yang mu'akkad ini sudah tentu tahu kita semuanya, yaitu qobliyah ba'diyah, bahkan jumlah rakaatnya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, sinta asyarata raka'atan min sholahunna bunyalahu baitun fil jannah arba'a raka'atin qabla dzur wa raka'atani ba'da dzur wa raka'atani qabla al-'asr wa raka'atani ba'da al-maghrib wa raka'atani qabla sholatus subh. Siapa saja yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah semuanya, yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur, juga 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang mana sudah kita lakukan pada hari ini tadi ya. 12 rakaat ini kalau kita sudah rutinitas untuk melakukan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah ini, maka Allah menjamin bunyalahu baitun fil jannah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibangunkan rumah buat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita meninggalkan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, selama kita tidak ketinggalan dengan imam,
kita lakukan qobliyah. Jangan ditinggalkan, eman kalau kita tinggalkan. Karena ini merupakan membuat dijadikan tambalan ibadah kita yang sholat wajib kita apabila ada kekurangan. Makanya dikatakan sholat rawatib qobliyah ba'diyah ini dikatakan umpamanya pohon. Sholat wajib itu pohonnya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini adalah tunjangannya. Ya, supaya pohon itu tidak roboh, kita tunjang pohon yang tersebut biar kokoh. Makanya dikatakan tambalan untuk sholat-sholat wajib kita yang ada kekurangan. Entah itu kekurangan dari rukuknya kurang pas, ataupun sujudnya kita kurang pas. Ini dijadikan tambalan yaitu sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh kita dengan berjamaah. Karena tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan untuk sholat subuh dan juga sholat fajar tadi. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena ini merupakan kehendak Allah. Ini merupakan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah pada pagi hari ini. Dan juga kita untuk ibadah-ibadah kita, apapun yang kita lakukan selama di dunia ini, mari kita niati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan. Seandainya kita bekerja ke pabrik, kita niat dari rumah. Niat nyambut gawe, golek nafkah, ngingoni anak bojo. Lillahi ta'ala. Itu sudah bernilai ibadah kepada Allah. Meskipun nanti ada di jalan itu bagaimanapun, itu sudah dicatat ibadah kepada Allah. Kita ini selaku manusia nggak ada tahu yang ajalnya sampai kapan. Kalau kita sudah niati seperti itu, umpamanya ada di jalan kita kecelakaan, naudzubillah, kita nggak ada kecelakaan sehingga bisa membuat kita meninggal. Ini oleh Allah sudah dicatat sebagai ibadah. Maka dari itu, seumpama orang meninggal pada saat sudah niat ibadah, maka dicatat oleh Allah sebagai mati syahid. Makanya ibadah itu kalau kita jelaskan secara rinci, ibadah itu bukan cuma sholat saja. Ibadah itu macam-macam caranya. Yang penting bisa menata hati kita. Kalau hati kita tidak bisa menata, sing kerja cuma niat kerja dolek duit, sing nang pabrik ya niat dolek duit, sing nang niat dolek duit, itu cukup ya pun dapatnya uang saja, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita semuanya, mari hidup kita ini apapun yang kita lakukan mulai dari pagi sampai sore hari bahkan sampai malam hari, tetap satu niat, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita ini semuanya tetap mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya ini mulai pagi sampai petang bahkan sampai pagi hari lagi kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.